Selamat siang, salam Porang Indonesia. Kali ini kelompok Mekar Makmur Desa Sinangwangi akan melakukan lahan garapan yang bekerja sama dengan wilayah Desa Bojong Sari, mewakili atas nama Pak Ali Lingkung dari Bojong Sari. Nah, hari ini kita akan mewawancarai untuk itu lahana sampai mana kemarin. Kepada kelompok Tani Mekar Makmur akan melaksanakan pembukaan lahan untuk penanaman porang di lokasi daerah Bojong Sari. Akan dibuka lahan sekarang diresmikan oleh Bapak Kepala Desa Sinangwangi, Pak Kursin Kusnaidi. Maka dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saliman sareng Pak Ali perwakilan desa. Iya. Sok. Ya. Gas ayeuna. Kali ini Pak Ku sendiri yang melakukan pembukaan lahan
Garapan wilayah di Desa Bojongsari bekerjasama dengan kelompok Bojongsari untuk penanaman umbi porang. Ya. Sip. Oke, kali ini Paku akan bekerjasama dengan beberapa warga dari Desa Bojongsari. Kebetulan kita sampai ke sebelah sana. Sebelah sana
ini kurang lebih ada 200 bata kita untuk cari celah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman kawan semua. Kali ini kembali bersama Ara Channel di budidaya porang. Kali ini kita melakukan target pekerjaan, yaitu untuk penggarapan lahan di tempat sawah tada hujan. Dan kebetulan fungsi sawah ini kita gunakan untuk penanaman porang. Lokasinya sendiri berada di Desa Bojongsari, karena kita akan melakukan gabungan kelompok di dua desa, Desa Sinangwangi beserta Desa Bojongsari. Nah, kali ini kita langsung ke lokasi target untuk menyelesaikan olah lahan. Nah, kali ini sahabat semua yang menyukai bidang pertanian, pertama kita berupaya untuk membudidayakan umbi porang, karena kualitas umbi porang saat ini sedang viral. Kebutuhannya sangat banyak, dibutuhkan oleh negara-negara, sampai 16 negara, yaitu terutama Hong Kong, Jepang, dan negara lainnya yang memang butuh beberapa bahan baku dari Indonesia. Mudah-mudahan hari ini kita berjalan lancar apa yang ditargetkan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Jangan lupa ditonton terus channelnya dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Masih belajar. Suara mas suara mesin, tapi nu jantan mah kecil. Ayah gini suara mesin. Nah, cek oke mau duit sih seueur. Ngopi dulu. Panjang. Ala Sunda lah. Untuk batok kemur. Kalau kebaturan iya nya getokan kemur. Itu tah. Kita ke tempat koki dulu. Sep kita Anto. Wih, mantap sekali. Mantap sekali. Anto. Ini bakat yang terpendam Anto. Bakatku hayang. Sugan bakatku hayamnya. Oh, guys. Balikin Anto. Guys, mantap. Kita pesta di sini habis bekerja. Stay tune terus ya di channel kita. Oke, jangan lupa di like, di subrek. Salam sayang buat pacarnya. Selamat bekerja Anto. Bagaimana Pak hari ini? Cerita dulu. Masalah hujan malahan full. Cerita dulu. Tadi peresmian Pak Kepala Desa Pak ya, gimana Pak?
setelah yang ketiga itu habis di bedeng itu dikasih pupuk dasar, itu pupuk organik. ya. Pupuk organik secukupnya. Diamkan untuk beberapa hari untuk apa itu namanya fermentasi di lokasi supaya Gembur. Nah, setelah itu mungkin nanti persiapan siap tanam bibit. Untuk pelaksanaannya sendiri Pak, berarti kita menggunakan standar operasional kelompok kita sendiri ya? Ya, itu untuk Ada tim khususnya penanaman nanti didampingi sama Pak itu pimpinan dari Atantan, dari insinyur pertanian ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Darsan selaku sekretaris di kelompok Mekar Makmur. Semoga harapan dan tujuan kita semua bisa tercapai dengan sukses. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Video Pak. 1, 2. Selamat siang Pak Ketua, Pak Anjing. Selamat siang kembali. Ada apa deh? Gini Pak, bincang-bincang sebentar terkait hari ini kan sudah melaksanakan mungkin gunting pita ya, peresmian dengan Bapak Kepala Desa tadi sudah diresmikan dengan didampingi beberapa perwakilan mewakili desa di Sinawanggi, Desa Bojong Sari. Kebetulan hari ini sudah selesai untuk pembabadan, hanya beberapa mungkin diselesaikan. Nanti selanjutnya setelah ini apa lagi Pak? Setelah pembabadan lanjut ke rencana kedua. Dilanjut untuk pengolahan lahan itu kan sekarang lagi di apa namanya di Pembabadan. gombrang itu rumputnya, Ya. lalu di multitator itu Ya. di petak, langsung dipetak, nanti dibangun sebaik mungkin, lalu dikasih pupuk dulu. Udah dikasih pupuk ya, beri ya, kemungkinan nanti dikasih mulsa itu untuk pengaman rumput. Iya, pengaman rumput. Nanti dikasih mulsa, lalu kita ditanam itu porangnya di lubang-lubang yang sudah dibangun lubangnya, mulsanya. Untuk rencana sendiri Pak, mau memakai bibit dari apa dari program kedua desa kita ini? Oh, kemungkinan ya sudah itu udah dipersiapkan timan itu bibit dari katak. Ini dari katak dulu ya, itu supaya kita jangka lama ya, bisa bagus gitu. Dari katak lalu ditim. Nanti kalau udah ditim udah ada bentuk tangkai Ya. lalu dimasukkan ditanam. Oke. Gitu. Untuk prosesnya sendiri itu kira-kira butuh waktu untuk berapa hari Pak dari proses mungkin disebut proses karantina ke proses tanam Pak? Oh, itu mah nggak banyak waktu, paling waktu 1 bulan lah. 1 bulan sudah muncul Iya, sudah tunas Pak? muncul. Iya, tunas. Ya. Tunas, oke. Untuk sementara ini mungkin tunas sudah muncul Pak ya? Iya. Tinggal melakukan penanaman langsung ke
lokasi. Iya. Untuk selanjutnya nanti rencana untuk anggarannya sendiri itu menggunakan anggarannya seperti apa Pak di kelompok Mekar Makmur ini? Kebetulan rekan-rekan bersepakat untuk mengadakan dana pribadi, lalu digabung. Nah, sudah digabung, nanti disatukan. Nah, itu kalau udah mencapai sampai target, itu baru dilaksanakan. Ya. Berarti udah disetujui semuanya Pak ya? Udah, iya, udah ada kesepakatan semuanya. Ya. Ya udah ya. Iya, daging ayam gitu. Untuk harapan Pak, untuk harapan kelompok sendiri Pak. Untuk harapannya ya itu Bapak kan ketuanya sebagai gitu. simbol Mekar Makmur ya mekar, nantinya kan makmur. Itu tujuannya berhasil. Kita kan sebagai tujuannya petani jadi pengusaha gitu. Oke, Ya. siap. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Balik. Selamat siang Bapak Ning. Selamat siang. Pak Ning, ini kebetulan saya selaku koordinator ingin menanyakan beberapa hal yang perlu mungkin diinformasikan ke teman-teman yang mungkin selalu lihat postingan ya atau uploadan video kita tentang program porang yang kita laksanakan di kelompok Mekar Makmur gabungan dengan Desa Sindangwangi dan Bojongsari ya. Terkait program yang akan dilaksanakan, apakah sudah ada beberapa tembusan informasi mungkin mengetahui Desa Bojongsari atau hanya beberapa aja yang mewakili Pak? Sebenarnya begini, mengenai budidaya porang untuk Desa Bojongsari sebetulnya masih belum, karena merupakan ini bisa disebutkan ini percontohan. Jadi ini kelompok tani dari Balater, kelompok tani Mekar Makmur yang anggotanya gabungan antara Desa Sindangwangi sama Desa Bojongsari. Namun itu lokasinya berarti bertempat di Desa Bojongsari. Adapun program dari pemerintah ini sebenarnya ada juga, selain berarti kita menjalankan dua program. Yang pertama itu program kemandirian, itu nama kemandirian kelompok tani Mekar Makmur. Jadi melakukan percobaan untuk penanaman porang berdasarkan swadaya para anggotanya, patungan. Yang pertama itu berarti program patungan atau swadaya. Jadi kita digabungkan untuk mencoba menanam porang dengan permodalan swadaya. Terus yang kedua itu ada program dari pemerintah, yaitu kerjasama antara pihak Kadin, BJB, dan eksportir. Terus berarti kan kita sebagai petani sesuai tujuan awal bahwa masyarakat dituntut untuk bisa selain bertani, kita juga berwirausaha di bidang perporangan. Jadi permodalan dikucurkan dari BJB, terus dengan jaminan eksportir yang datang ke wilayah Pangandaran. Kebetulan untuk daerah Padaherang termasuk zona yang terakhir, karena untuk program kabupaten kurang lebih 150 hektar, 158 hektar dibagi 3 zona. Zona pertama yaitu zona Karangkamiri, yang kedua zona Langkap Lancar, dan yang terakhir zona Padaherang yaitu untuk Desa Sindangwangi, Desa Karangsari, dan Desa Paledang. Untuk sambil menunggu program yang dari Kadin dan dari program dari BJB, kita dengan inisiatif menggarap lahan berdasarkan
swadaya dulu sambil menunggu program dari Kadin. Nanti kalau program dari Kadin sudah berjalan, berarti kita berjalan dua-duanya. Untuk program swadaya berjalan, program dari Kadin yang didanai dari pinjaman BJB berjalan. Jadi selain kita untuk kedepannya, mungkin selain desa Sindangwangi, mungkin untuk Bojongsari kemungkinan besar harapan kami sebagai warga Bojongsari dijadikan percontohan untuk program porang yang di kelompok tani Sindangwangi untuk Bojongsari kedepannya bisa menggugah masyarakat Bojongsari untuk tergugah untuk ikut menanam budidaya porang. Mungkin itu harapan kami sebagai warga Bojongsari. Mungkin kebanyakan warga Bojongsari belum tahu persis apakah itu porang, prospeknya bagaimana, cara perawatan gimana. Mungkin dengan adanya kelompok tani dari Sindangwangi bisa menggugah masyarakat Bojongsari untuk ikut berpartisipasi atau tergugah untuk menanam porang untuk kedepannya. Mungkin itu. Untuk ini sendiri Pak, tentang anggaran, apakah sudah terrealisasinya berapa untuk anggaran dari Kadin pemerintah untuk menginformasikan ke teman-teman yang melihat ini video ini? Untuk program dari Kadin sendiri, setahu kami sesuai arahan atau pemberitahuan dari pihak Kadin, yaitu dari pihak bendahara Kadin, bahwa anggaran untuk setiap hektar itu kurang lebihnya sekitar 281 juta untuk pengolahan lahan untuk 1 hektar. Itu untuk program yang dari Kadin. Adapun cara teknis dan pelaksanaannya nanti kita mengikuti arahan dari pihak Kadin sendiri. Itu mungkin. Oke. Berarti kalau peresmiannya udah diresmikan sama Bapak Bupati Pak ya? Untuk peresmian tahap pertama itu sudah dilaksanakan di Desa Karangkamiri, sudah ditandatangani atau diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Haji JJ Wiradinata bersama pihak Kadin dan pihak BJB. Itu mungkin. Oke. Untuk selanjutnya Pak, balik lagi ke patungan ini, kelompok ini, untuk strateginya nanti tahapan-tahapan untuk pengembangannya ini seperti apa? Mungkin sebagai tahapan awal kita menargetkan untuk sementara itu kita, kalau mungkin bisa itu kita sampai tahap bisa menjual bibit umbi, ataupun kalau belum bisa mungkin kita menargetkan untuk masih perluasan atau memperbanyak bibit. Jadi target awal kita dari penanaman awal yang pertama ini kita dapat memperoleh bibit untuk ditanam lagi di tahap berikutnya. Mungkin itu baru-baru itu. Syukur-syukur kalau kemungkinan selain kita mendapatkan katak, kita juga mudah-mudahan dalam proses percobaan satu musim ini kita bisa menghasilkan umbi untuk produksi. Oke. Untuk perkembangan kan mungkin Pak ya, informasinya hanya beberapa, itu juga banyak simpang siur. Sebetulnya untuk prospek dari hasil umbi itu sendiri, hasil jumlahnya itu berapa mungkin Pak untuk netnya gitu, biar masyarakat tahu gitu bahwa porang itu jumlah nilainya adalah sekian gitu. Untuk penjelasan ini mungkin kami baru informasi dari pihak Kadin bahwa porang yang masuk untuk produksi itu bobotnya yang dari umbi dari 1 kilo ke atas. Oke. Berarti yang apabila kita panen kita pilah, kalau target yang 1 kilo ke atas berarti masuk penjualan atau masuk pabrik. Apabila yang kurang dari 1 kilo dijadikan
bibit untuk tanam musim tanam berikutnya. Oke. Untuk harapannya Pak ini ya, gabungan kelompok ya terakhir. Ini kan sesuai dengan nama kelompok yang kita buat, ini kan kelompok Mekar Makmur. Jadi harapan kami sebagai anggota kelompok tani Mekar Makmur, jadi ini menjadikan suatu objek percontohan, terus dengan harapan yang paling utama sesuai dengan namanya kelompok kita Mekar. Ya, Mekar itu berarti sesuai dengan perkembangan kita semakin ke depan itu prospek lahan, luasan skala kita semakin besar, terus hasil dari itu titik akhirnya kan kita mengharapkan kemakmuran bagi atau kesejahteraan bagi anggota kelompok kita. Itu mungkin. Untuk satu lagi Pak, untuk kasih motivasi satu untuk masyarakat, jadi penanam porang keberhasilan supaya termotivasi gitu untuk ikut menanam. Untuk masyarakat sekitar khususnya wilayah Bojongsari ataupun Padaherang pada umumnya, jadi masyarakat jangan bimbang, jangan ragu, ayo kita menanam porang, karena prospek penjualan porang untuk tahun kedepannya itu sudah merambah ekspor. Jadi jangan ada ragu bahwa penjualan porang itu nanti takut nggak laku atau harganya nanti hancur atau ambruk. Jangan takut, karena sesuai dengan arahan kita, harga kita dijamin oleh Kadin, penjualan kita banyak pabrik-pabrik yang memproduksi atau membutuhkan porang untuk sebagai bahan baku berbagai macam kebutuhan masyarakat, termasuk bahan makanan yang paling pokok. Jadi untuk kebutuhan porang ke depan itu bahkan makin banyak. Jadi jangan takut, tetap semangat. Kita mencoba untuk mengembangkan atau menanam porang supaya petani menjadi petani makmur. Oke, terima kasih Pak atas informasi dan wawancaranya. Semoga informasi ini berguna dan sangat berharga buat teman-teman atau warga yang menyaksikan video ini. Gitu. Mungkin bagi yang ingin ikut gabung atau konsultasi bisa diberikan informasi ke mana Pak? Untuk informasi lebih jauh mungkin selain kelompok tani kita yang pertama itu beralamat di Dusun Balater, Desa Sindangwangi, ataupun bisa juga ke Dusun Bojong. Ya, lokasi ini Dusun Bojong, RT 4 RW 2 Desa Bojongsari. Ke siapa Pak? Sebutin aja. Untuk informasi yang pertama Saudara Ali, anggota BPD dari Bojong. Yang kedua termasuk ke saya ya.
akan memakai lahan kurang lebih 200 bata yang menggunakan sawah yang disebut sawah tada hujan. Oke, kita samperin teman-teman. Ini prosesnya seperti ini, sama seperti ngebajak untuk bidang padi. Nah, ini juga tempatnya di sawah juga. Nah, ini Pak Saimin. Hasilnya lumayan, mantap. Lumayan ya. Ini baru 1 jalan, ini kalau 2 jalan normal. Ini luas segini berapa jam Pak? Berapa jam? Paling sekitar 10 menit. 10 menit. 10 menit ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan alat kultivator, ini memperingan biaya penggarapan, memudahkan juga, dan target yang kita targetkan bisa sesuai rencana. Kalau memakai manual, kemungkinan bisa banyak pengeluaran dana yang keluar, dan kita akhirnya mempunyai strategi dengan menggunakan alat mesin kultivator khusus untuk penggarapan di sawah tada hujan. Nah, mantap. Biasa numpang anget ya. Oke. Sambil proses selanjutnya, lahan pinggirannya diberesin supaya terlihat bagus. Ya, administrasi kita ini perangkat komunitas tertarik juga di kelompok gabungan budidaya porang Mekar Makmur. Pak, gimana ini Pak penjelasannya Pak? Ini butuh waktu berapa jam Pak? Ini untuk pencampulan ini proses mungkin 1 hari ini, baru esok harinya baru bisa membuat petakan. Berpetakan. Berarti istilahnya ini digemburkan. Setelah digemburkan. Digemburkan dulu. Oke. Siap. Oke. Pak Saimin, ada kendala nggak kalau misalkan ngebajak pakai kultivator Pak? Oh, ada. Ada, itu apa Pak? Satu, mungkin kita harus kontrol sama mesin, Iya. terutama oli, dan juga kalau ada batunya gini loncat-loncat nih. Loncat-loncat ya. Jalannya gitu. Ya terutama mesin lah dikontrol. Iya. Kalau banyak batu pasti loncat-loncat Iya. karena sakar baja teh rusak. Rusak ya. Kalau untuk proses mungkin lebih cepat Pak ya. Menggunakan ini. Kalau kita menggunakan sama tenaga manual 5 hari paling pakai ini setengah jam. Setengah jam ya. Memangkatnya hampir 50% Pak ya. Begitu ya. Jadi ini sebagai satu contoh. Jadi kalau mau lahan garapan tidak hanya dengan kita budidaya orang, karena itu kalau lahannya dipakai di lahan sawah, jadi bisa menggunakan kultivator yang seperti ini. Di kebun juga bisa kita gunakan, tergantung target yang kita inginkan, lahannya di mana. Jadi kebayang 5 hari dengan luas lahan kurang lebih 200 hektar bisa terpangkas dengan satu pekerja. Ini kurang lebih 1-2 jaman. Pengeluaran solar pun kita menggunakan ini untuk bensin, jadi tidak terlalu banyak biaya juga. Mungkin buat lahan ini kita kurang lebih ini kira-kira menghabiskan bensin berapa liter Pak? Kalau 1 hari pun kita 4-5 liter. 4-5 liter dengan luas berapa dipakai? Pakai 1 hektar. 1 hektar. Jadi wah, luar biasa ini. 4-5 liter bisa digunakan luas 1 hektar lahan.
tombol loncengnya, dan jangan lupa subscribe dan komen untuk channel ini supaya bisa berkembang. Oke. Ya. Pak Ujang, informasi dari Bapak Saimin dengan luas lahan ini 200 kata. Barusan ini satu mesin kultivator itu 4 liter bisa membersihkan lahan sampai 1 hektar. Tadi kapasitas banyak ya. Kalau menggunakan tenaga manusia, ongkosnya lebih mahal. Ini bisa kopi 3 kali. wih, lagi dipakai. Kawan-kawan, ini hasil dari menggunakan mesin hanya dengan 10 menit sudah selesai, dan hasilnya sangat luar biasa. Hanya dengan waktu sedikit dan pengeluaran uang juga sedikit. Ayo
otomatis menyulitkan untuk proses penggarapan menggunakan mesin kultivator. Jadi gejalanya itu adalah terkendala oleh kedalaman di sekitar sawah tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan adalah lokasi lahan yang memungkinkan genangan airnya itu atau bahkan tidak ada genangan air. Hujan teman, hujan rintik. Sok lah hujan lah hujan. Nah ini guys, jadi penggarapan yang kedua kalinya untuk pelemasan tanah. Ditipung Pak Saimin sama Pak Saimin, luar biasa. Oke, selokan. Oke, stay tune terus di channel Arya Kurniawan, jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih. Sudah biasa sih sebetulnya, cuman karena biasa megang yang gede, ini yang kecil gitu. Nah ini Pak Saimin tim garapan mesin kultivator. Sampai ke sini guys. Nah sampai ke sana. Oke, mantap. Semangat, semangat. Sudah biasa memegang. Nah. Terus. Mantap. Mantap.
Oke, stay tune terus, stay tune terus. Oke, hari ini kita sudah menyelesaikan penggarapan. Besok mungkin tinggal untuk bikin bedeng. Kita proses pulang hari ini. Oke, stay tune terus di acara channel Pembudidaya Porang Mekar Makmur Balater Sinangwangi. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.